sabar dan setia padamu dalam situasi apapun. Amin. Bapa yang terkudus. Amin. Siap hormat. Selamat pagi, Bu. Permisi, kami duduk. Juliana Tulit Pehan, Ada, Bu. Tresia Deran Mawar, Ada, Bu. Elizabeth Penny Payang, Ada, Bu. Sictus Giovanni, Ada, Bu. Maria Randa, Ada, Bu. Maria Virginia, Ada, Bu. Julius Ariel, Ada, Bu. Maria Helena, Ada, Bu. Maria Grace Gaya Makin, Ada, Bu. Rosalinda Ina Prada. Ada, Bu. Semua hadir ya? Ada, Bu. Oke, semua hadir. Hari ini kita belajar. Siap dong? Siap, Bu. Minggu yang lalu. Apa? Kalau masih ingat, coba sebut. Apa pelajaran minggu yang lalu? 10 firman. Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman Hidup. Itu pelajaran minggu yang Lalu. Kira-kira siapa yang menerima 10 firman itu? Musa. Terima di mana? Di Gunung Sinai. Sinai. Jadi minggu lalu kita belajar tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Umat Israel bebas dari perbudakan Mesir. Mereka berjalan menuju tanah terjanji itu selama 40 tahun. Selama berapa tahun? 40 tahun. Karena lamanya perjalanan sampai 40 tahun, dalam perjalanannya jauh. Oh, kalau 40 tahun berarti tanah terjanji dari Mesir ke tanah terjanji itu adalah jauh sekali. 40 tahun. Jadi dalam perjalanan itu di situ dipimpin oleh Musa. Tetapi waktu dalam perjalanan karena terlalu jauh, maka Musa mau masuk ke tanah Kanaan itu, Musa wafat atau Musa meninggal. Maka pada waktu itu Musa meninggal, Yosua lah yang menggantikan Musa untuk mengantar bangsa Israel ke mana? Ke tanah terjanji. Jadi Musa sampainya di padang gunung, mereka karena capek, karena lelah, karena lapar, maka mereka istirahat di padang gunung itu. Mesir tadi. Tiba-tiba turunlah makanan dari langit. Turunlah makanan dari langit yang diberi oleh Tuhan. Yaitu makanan itu mana. Mana itu adalah bentuk roti. Jadi mereka makan makanan itu yang ada di padang gurun yang diberi oleh Allah itu. Jadi kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi. Setelah mereka makan, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Yang bangsa Israel tadi mereka melanjutkan perjalanan lagi sampai ke tanah terjanji. Maka pada siang hari ini kita belajar tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Coba ulang. Bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Ya, pada materi hari ini, siang hari ini yaitu bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Yang itu sekarang kita lihat gambar. Coba kamu perhatikan baik-baik. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Manusia itu manusia Binatang. Ya. Menceritakan tentang pemimpin manusia dan binatang. Jadi keluar semua dari perbudakan Mesir itu. Sementara mereka punya piaraan hewan juga, mereka bawa semua. Maka seorang pemimpin ini dia membawa semua yang ada di Mesir yang milik Israel, mereka bawa ke luar. Kita buka kitab suci, kitab Yosua
Kitab Yosua. Kita baca sama-sama ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Kota-kota perlindungan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah disebut kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu daripada penuntutan tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke sana, ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memerintahkan perkaranya kepada tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya dan akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab dia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak melihat terlebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya terlebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai dia kepada rapat jemaat untuk dihadiri, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Di dalam bacaan ini dia menceritakan tentang kota-kota perlindungan. Kota-kota perlindungan. Dan dia juga bacaan juga menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Allah berfirman kepada Yosua untuk bangsa Israel, yaitu Tuhan Allah mengatakan pada bangsa Israel, yaitu tentukanlah bagimu tempat perlindungan yang telah disebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Dengan perantaraan Musa sebelum Musa wafat. Kota-kota yang diberikan itu adalah tanah kerjaan kita tadi. Anak diminta untuk mengerjakan 1-2 soal. Sudah kan? Kalau sudah, kita periksa mulai dari belakang. Evin bawa punya ke sini. Apa judul bacaan yang ada dalam kitab suci yang baru kita bacakan tadi? Yaitu judulnya apa tadi? Kota-kota perlindungan. Kota-kota perlindungan. Itu adalah jawaban nomor 1. Sedangkan nomor 2 itu Ibu bertanya tentang begini, apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa? Yang difirmankan Tuhan kepada Musa yang kita dapat dalam kitab suci ini adalah apa? Jadi, yang difirmankan Tuhan kepada Musa itu adalah tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah disebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Dengan perantaraan siapa? Musa.
Sebelum mereka sampai ke sana, mereka mau sampai, tiba-tiba Musa wafat. Maka Musa diganti oleh siapa? Yosua. Oleh Yosua. Sama seperti Musa, Yosua memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dengan berpedomankan pada 10 firman Allah yang diterima. Menyeberangi sungai Yordan, sampailah mereka ke tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham leluhur mereka. Pokoknya apa semua yang ada di sana bisa dipergunakan oleh bangsa Israel menurut kebutuhan mereka. Kalau 10 firman, berarti 10 firman. Nomor 1 itu apa? 10 perintah Allah. Nomor 1 perintah pertama, yang kedua, hormat dan lain sebagainya. Itu adalah mereka menaati perintah Allah. Itu jangan menyebut nama Allah Tuhan tidak dengan hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzinah. Itu mereka menaati semua, maka mereka sampai ke tanah terjanji dengan selamat. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah paham tentang materi ini? Materi bangsa Israel memasuki tanah terjanji, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Apakah adik-adik bisa mengikuti teladan Yosua, yaitu patuh dan taat untuk memimpin bangsa Israel pergi ke tanah terjanji? Bisa tidak? Bisa. Kita harus meneladani sikap dari Yosua dengan Musa. Mereka dengan tabah dan sabar untuk mengantar bangsa Israel pergi ke sana. Begitupun kita sebagai anak sekolah, kita harus tabah dengan peraturan yang ada di sekolah. Kalau di rumah kita harus tabah dengan orang tua, yaitu salah satu perintah dari perintah Allah itu adalah hormatilah ibu bapakmu. Itu adalah perintah Tuhan Allah untuk kita. Kita hidup bahagia, hidup senang. Jadi adik-adik sudah mengerti tentang materi hari ini? Sudah. Kita bisa teladani hidup dari meneladani hidup kita sesuai dengan Musa dan Yosua tadi. Bisa tidak? Bisa. Nah, pembelajaran kita pada siang hari ini sampai di sini dulu ya. Tulis satu soal untuk kita kerja di rumah. Minggu depan Ibu Periksa. Lihat nomor 1. Berapa lama bangsa Israel? Berapa lama bangsa Israel menyusuri padang gurun? Berapa lama bangsa Israel menyusuri padang gurun? Menyusuri padang gurun. Padang gurun. Menyusuri padang gurun. Berapa lama bangsa Israel menyusuri padang gurun ke tanah terjanji? 2. Nomor 2. Siapa itu Musa? Nah, dengan adanya soal ini kamu pulang kerja di rumah. Nanti minggu depan bawa datang Ibu periksa dan memberi nilai. Tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup.